Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tema kita dalam minggu ini berbicara mengenai menabur Injil menuai jiwa-jiwa. Firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tugas gereja adalah untuk memberitakan Injil Kristus. Gereja di sini bukan berarti organisasi gereja atau hanya para hamba Tuhan atau pengurus gereja saja. Tetapi setiap kita yang adalah anggota gereja, kita juga punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Gereja mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka memiliki salah satu ciri, yaitu mereka selalu memberitakan Injil. Bukan hanya di kota Yerusalem, tetapi meluas sampai ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Paulus dan Barnabas adalah orang pertama, orang yang diutus dari gereja di Antiokhia untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan Injil sejak saat itu mulai ditabur di berbagai kota dan bangsa yang ada pada saat itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 14 ini kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Ini adalah menjadi tujuan Tuhan bagi kita, yaitu untuk memberitakan Injil dan memperoleh banyak murid sesuai amanat agung Tuhan Yesus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, para rasul pun pergi memberitakan Injil. Gereja pada waktu itu mendukung para hamba Tuhan yang memberitakan Injil, sehingga kita bisa katakan gereja menjadi gereja yang misioner atau gereja yang memiliki hati misi. Banyak murid adalah satu target sasaran yang harus kita capai dalam memberitakan Injil Kristus. Supaya di setiap tempat ada murid-murid Kristus yang siap kembali untuk menjadi saksi. Di ayat 22 dikatakan di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Di dalam memuridkan tidak cukup hanya sekali memberitakan firman sampai mereka percaya kepada Yesus, tapi firman itu harus terus ditabur. Injil itu harus terus diberitakan sehingga para murid itu menjadi murid-murid yang kuat dan yang bertekun di dalam iman. Ada begitu banyak tantangan yang bisa membuat orang-orang yang percaya, orang-orang yang baru percaya menjadi lemah. Tetapi waktu mereka terus menjadi murid, maka mereka akan menjadi kuat. Itulah mengapa di gereja ada yang namanya pemuritan. Supaya yang sudah percaya, imannya semakin bertumbuh, semakin kuat. Bahkan mereka punya kerinduan untuk menjadikan orang lain menjadi murid-murid Kristus. Pelipat gandaan pemuritan adalah sesuatu yang harus terjadi di dalam gereja. Dan melalui gerejanya, maka Injil akan terus diberitakan sampai ke tempat-tempat yang belum menerima Injil tersebut. Di ayat yang ke-23 dikatakan di tiap jemaat rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di dalam gereja, setiap orang percaya harus dilatih untuk menjadi pemimpin. Orang percaya tidak terus menjadi orang percaya yang kanak-kanak, tetapi waktu mereka semakin dewasa, maka mereka siap menjadi pemimpin. Di mana para rasul memberitakan Injil di kota tersebut, mereka melatih para
jemaat untuk menjadi pemimpin-pemimpin, penatua-penatua yang akan merawat dan mengawasi jemaat setempat. Bahkan mereka diutus untuk terus memberitakan Injil Kristus di wilayah tersebut. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi gerejanya. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Supaya Injil itu harus terus ditaburkan. Rantai pemberitaan Injil tidak boleh berhenti pada kita atau pada gereja kita, tapi harus terus kita lanjutkan. Orang-orang baru harus terus dilatih menjadi pemimpin, menjadi pemberita Injil, menjadi pemurid, bahkan menjadi pembina murid. Supaya gerakan pemuritan itu boleh terus terjadi di dalam gereja dan di tengah-tengah bangsa kita. Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang sama yang mengurapi para rasul pada masa itu juga mengurapi setiap kita, mengurapi gereja kita untuk terus-menerus menabur Injil Tuhan Yesus Kristus dengan keberanian, dengan keyakinan yang kokoh, dan dengan rasa belas kasihan kita terus bergerak untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus menabur Injil karena Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit dan Ia telah mengalahkan maut supaya berita keselamatan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, bahwa kami harus terus memberitakan Injil dan memperoleh banyak murid, bahkan melatih para murid-murid itu untuk terus bermultiplikasi, karena itu kerinduan dan kehendak Tuhan di dalam gerejanya. Tolong kami untuk menangkap isi hati Tuhan dan bergerak sesuai dengan hatinya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi setiap kami dalam setiap usaha penginjilan, pemuritan, supaya makin banyak buah-buah yang kami hasilkan. Kami sadar kami tidak bisa melakukan dan kekuatan kami sendiri, tapi kami membutuhkan kuasa Roh Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.